Udah mulai? Oke. Selamat siang. Jadi di kelompok kami itu ada namanya, saya Aldo Subroto Pamuji, kelompok kami ada yang namanya Surya Gunawan, Tandriati, kemudian Stephen Obert. Halo. Ya, jadi kita mulai ke pokok pembahasannya dulu. Latar belakang masalah. Tujuan membuat produk ini adalah melihat kebanyakan orang itu tidak tahu berapa banyak langkah yang sudah ditempuh dan berapa banyak kalori yang sudah dibakar semuanya sehingga kita tidak tahu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, pekerjaan kita itu kebanyakan di rumah aja. Langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa banyak kalori yang terbakar. Mereka bergantung pada smartwatch yang seharusnya bisa menghitung langkah, tapi itu kurang karena tidak bisa menghitung jumlah kalori. Soalnya smartwatch juga bisa sih sebenarnya. Tergantung ya, kalau Apple Watch iya bisa. Untuk itulah produk ini dibuatkan supaya pengguna bisa mengetahui berapa banyak jumlah kalori yang sudah terbakar demi kesehatan tubuh. Kita masuk ke sini, tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Harapan dari hasil pembuatan produk ini adalah membuat pengguna merasa bahwa kesehatan itu penting dan harus dijaga dan atau diperhatikan sehingga mereka merasa senang dan bahagia menggunakan sistem atau produk ini. Ini kita masuk ke sini. Metode pencapaian tujuan user center design methodology. Recommend gathering. Ini bisa orang dewasa, orang tua, remaja. Requirement specification. Ingin memberi kesadaran pengguna tentang kesehatan. Itu poin utama kita. Kemudian desainnya ada di halaman berikutnya, di halaman slide berikutnya ini. Evaluasi. Banyak orang yang menggunakan aplikasi bisa Mi Fit, bisa Apple Watch sih, tergantung ya. Tapi kalau Apple Watch kan memang mahal, cukup mahal. Kemudian kita ke di sini, analisis desain sistem produk yang meliputi target pengguna. Target pengguna ini bisa kalau pengguna yang dapat berupa orang tua, orang dewasa, dan remaja. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Stephen Obert untuk menjelaskan berikutnya. Silakan. Halo, saya Stephen Oben. Saya akan melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Aldo Subroto. Batasan sistem atau produk. Fungsional dari produk ini adalah tentang berapa langkah atau step yang kita ada dan kalori tubuh yang terbakar selama kita mengambil langkah atau step itu. Semua hal ini dapat dilihat dari aplikasi mobile. Platform yang digunakan. Platform yang digunakan adalah aplikasi mobile sesuai dengan namanya. Karena mobile banyak digunakan orang serta dapat dibawa keluar rumah dan serta penggunaan lebih simpel dan mudah. Selain itu dapat digunakan manapun dan kapanpun. Skenario penggunaan rancangan sistem produk. Mula-mula pengguna mendownload aplikasi. Setelah itu, pengguna melakukan pendaftaran, yaitu dengan mengisi email dan password. Kemudian aplikasi tersebut dapat digunakan setelah pendaftaran siap dilakukan. Navigasi sistem produk. Pengguna dapat mengikuti dengan adanya program jalan sehat yang dibuat oleh perancang. Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan itu penting dan semua hal ini dapat dimulai dari jogging. Untuk informasi di layanan, dapat dilihat dengan ada sebuah gambar help yang menampilkan tentang informasi itu. Selain itu, layanan sistem produk ini intinya adalah tentang memperhatikan berapa jumlah kalori yang terbakar. Semua hal ini dapat dilihat dari tampilan khusus yang untuk menampilkan itu semuanya. Tombol untuk melihat progres juga tersedia, dan semua itu hanya dapat dalam satu botol yang telah didesain sedemikian rupa sehingga pengguna tidak perlu memusingkan banyak tombol. Selain itu, tampilan ini juga memiliki banyak kegunaan. Kegunaan ada sebagai berikut, yaitu salah satu yaitu home. Home itu melihat berapa step yang sudah kita ambil ataupun kita tempuh. Adapun bagian member yang itu tergantung apa pengguna mau upgrade ke versi yang lebih baik ataupun tidak. Histori untuk melihat sejarah berapa step yang sudah kita tempuh, serta berapa jumlah kalori yang terbakar selama kita melakukan step itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Nama saya Surya Gunawan Tandriadi, dan saya akan melanjutkan pembicaraan dari Stephen Obert.
Arsitektur informasi. Informasi ini sudah tersusun rapi, dimulai dari adanya gambar yang menunjukkan beberapa step yang sudah ditempuh, kemudian di bawahnya ada tombol untuk melihat your progress selama 3 minggu ke belakang. Wireframe. Di dalam ini informasi yang penting adalah saat melakukan pendaftaran dan saat mengklik tombol akun gambar. Gambar di samping merupakan informasi yang penting. Visual target. Terpenting dari semuanya adalah melihat berapa kalori atau lemak yang sudah dibakar melalui tampilan di samping dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Kesimpulan, aplikasi ini dibangun supaya pengguna merasa enak dipakai karena HP selalu dibawa kemana-mana dibandingkan dengan perangkat yang lain sehingga terpikirkan untuk membangun sebuah aplikasi di mobile. Fokus utama adalah membangun pengguna untuk mengetahui berapa lemak yang sudah terbakar dan berapa kalori yang sudah terbakar selama 3 minggu sehingga tubuh menjadi sehat dan prima. Oke. Ada juga sih alasan lain kenapa kita bangunnya di aplikasi. Karena kita kan bawa handphone ke kemana-mana. Kemana-mana saya bawa handphone dibandingkan dengan jam. Kalau jam saya takutnya gini. Kalau jam dia bisa dicuri sama orang. Tergantung sih berapa ukurannya sebesar apa. Jadi kalau dibandingkan dengan handphone kan jam tangan lebih enaknya pakai handphone sih. Simpan di saku, dia yang akan menghitungkan semua berapa lemak dan kalori yang sudah dibakar. Oke, masih ada yang lain lagi? Saya juga ingin menambahkan bahwa selain dari hal itu, adanya salah satu faktor yaitu smartwatch yang memiliki ukuran yang agak kecil sehingga memiliki kemungkinan lebih besar untuk seperti ketinggalan atau kelupaan. Itu juga merupakan salah satu faktor. Dan ada faktor mengapa kita memilih HP adalah karena HP itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melakukan chat, panggilan, ataupun untuk melakukan pekerjaan lainnya. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, kalau itu sampai di sini, sampai jumpa.